Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam manajemen kelas sebagai aspek-aspek manajemen kelas yang tertuang dalam petunjuk peluang kelas adalah sebagai berikut. 1. Mengecek kehadiran siswa. Siswa dilihat keberadaan satu persatu, terutama diarahkan untuk melihat kesiapannya dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kesiapan secara fisik, terutama mental, karena dengan perhatian dari awal akan memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat mengikuti kegiatan dalam kelas dengan baik. 2. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa. Memeriksa dan menilai hasil hasil tersebut. Pekerjaan yang sudah diberikan hendaknya dengan cepat dikumpulkan dan diberikan komentar singkat sehingga rasa penghargaan yang tidak dapat memberikan motivasi atas kerja yang sudah dilakukan. 3. Pendistribusian bahan dan alat, seperti apabila ada alat dan bahan belajar yang harus didistribusikan, maka secara adil dan proporsional setiap siswa memperoleh kesempatan untuk melakukan praktik atau menggunakan alat dan bahan dalam proses pembelajaran. 4. Mengumpulkan informasi dari siswa, seperti banyak informasi yang berguna bagi guru dan bagi siswa itu tersendiri yang dapat diperoleh dari siswa, baik yang berupa informasi tentang pribadi siswa maupun berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan siswa yang sudah dikerjakan. 5. Mencatat data, seperti data-data siswa baik secara perorangan maupun kelompok yang menyangkut individu maupun pekerjaan yang sangat penting untuk mencatat karena akan mendukung guru dalam memberikan evaluasi akhir terhadap pencapaian hasil pekerjaan siswa. 6. Pemeliharaan arsip, seperti arsip-arsip tentang kegiatan dalam kelas disimpan dan ditata dengan rapih dan dipelihara sebagai tanggung jawab bersama sehingga dapat memberikan informasi baik bagi guru maupun bagi siswa. 7. Menyampaikan materi pembelajaran, seperti tugas utama guru adalah memberikan informasi tentang bahan belajar yang harus dilakukan siswa dengan teratur dan dapat menggunakan berbagai media dan informasi yang ada dalam kelas. 8. Memberikan tugas atau PR, seperti penugasan adalah proses memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan mendapatkan evaluasi kemampuan secara sendiri. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan guru, khususnya guru adalah pertemuan. 2. Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang akan hendak dicapainya. 1. Perencanaan, seperti perencanaan adalah titik tolak bagi manajer kelas. Fungsi ini perencana menentukan lebih awal hasil pembelajaran nama yang harus dicapai di masa depan. 2. Perorganisasian. Perorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Isu-isu seperti kegiatan yang dimaksud ke dalam tindakan, di mana sumber dayanya, bagaimana itu harus terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab harus diperhatikan. 3. Kepemimpinan. Kepemimpinan ketika rencana harus diubah menjadi realitas. Dia memberikan untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang diperlukan secara efektif. Kepemimpinan melibatkan fungsi bahwa memungkinkan orang yang lain untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. 4. Pengawasan. Pengawasan itu seperti fungsi manajemen akhir dalam siklus manajemen yang efisien dan dilihat oleh banyak orang sebagai kebutuhan yang paling penting untuk perencanaan yang efektif dalam merencanakan pengajaran atau kegiatan pendidikan yang memutuskan mana hasil belajar harus dicapai.
3. Usaha dalam penegakan masalah dalam manajemen kelas. A. Usaha yang bersifat pencegahan atau preventif. Keberhasilan dalam tingkah prevensi atau pencegahan merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen kelas. Konsekuensi adalah guru dalam menentukan langkah-langkah manajemen kelas harus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk jangka pendek maupun jangka panjang. B. Usaha yang bersifat menyembuhkan atau kuratif. Dalam kegiatan manajemen kelas, pelanggaran yang sudah terlanjur dilakukan peserta didik atau sejumlah peserta didik perlu ditanggulangi dengan tindakan penyembuhan, baik secara individual maupun secara kelompok. C. Usaha yang bersifat mengajak atau persuasif. Persuasif adalah seni dalam meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada banyak kiat dan taktik untuk menguasainya, tetapi hal itu bukan hanya berpengaruh dalam jangka pendek. Cara meningkatkan motivasi belajar banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik.